Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to English Remote Learning with me, Lusari Ningsi, the English teacher at SMPN 22 Depok. How are you today? I hope you are always in a good condition, you are always happy and healthy, and always be eager in learning English. Are you ready to study now? So, please stay tuned and check it out. Anak-anak yang Ibu banggakan, in this occasion, you are going to discuss or learn the uses of passive voice forms in the report text. Jadi, pada kesempatan ini, kalian akan belajar mengenai penggunaan bentuk passive voice di dalam report text. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian mampu pertama menilai kembali tujuan atau fungsi dari text report. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi atau mengenal bentuk passive voice dalam text report. Serta yang ketiga, kalian diharapkan mampu menerapkan bentuk passive voice dalam text information report tersebut. Berikut ini merupakan contoh dari text report yang mengambil tema alam, yaitu bebatuan, rocks. Mari kita perhatikan. Rocks are very hard materials. Jadi bebatuan ini merupakan bahan yang sangat keras. Some rocks contain metals. Beberapa jenis batuan mengandung logam. They are called ores. Batuan yang mengandung logam-logam ini dinamakan biji atau batu mineral. Others contain fossils of animals or plants that died millions of years ago. Jenis bebatuan lain mengandung fosil yang berasal dari binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Many rocks contain crystals. Banyak dari bebatuan juga mengandung kristal. A pure rock crystals such as diamonds are extremely valuable because they are very rare. Beberapa kristal seperti diamond atau berlian merupakan batuan yang sangat berharga karena keberadaannya yang langka atau sangat langka, very rare. These crystals are called gems. Batu-batu kristal ini dinamakan dengan batu mulia, batu permata. Some rocks such as sandstone, jadi beberapa bebatuan seperti butir batu-batu pasir, are made when mud or grains of sand are slowly squashed together. Beberapa batuan seperti batu-batu pasir dibuat ketika lelumpuran atau lumpur atau butir-butir pasir dihancurkan bersama-sama secara perlahan-lahan. Slowly squashed together. Nah, di sini bisa kita lihat ada huruf berwarna merah, itu sudah ditandai warna merah sengaja untuk menunjukkan penggunaan bentuk passive voice dalam text report ini. Ada kalimat they are called ores. Di sana kalian lihat are called itu merupakan to be diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian dalam kalimat these crystals are called gems, sama kebetulan ada di sini to be are dan kata kerja bentuk ketiganya called, dinamakan, disebut, bisa artinya. Dan dalam kalimat
Some rock such sandstone are made. Ada kata are made di sana, ditandai warna merah. Are merupakan to be dan made merupakan bentuk ketiga. Ya, terakhir dalam kalimat. When mud or grains of sand are slowly squashed together. Ada are slowly squashed, secara perlahan-lahan dihancurkan. Ya. Dihancurkan secara perlahan-lahan. Itu menunjukkan bentuk pasif juga. Jadi kalau kalian bisa lihat sekilas juga sudah kelihatan bentuk dasar dari kalimat pasif di sini, yaitu adanya penggunaan to be dan adanya penggunaan verb ketiga, di mana to be dulu baru diikuti dengan verb ketiga. Demikian contoh pertama penggunaan kalimat passive voice di dalam teks report. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh kedua dari teks report yang mengambil tema hewan ternak. Hewan ternaknya berupa ayam. Kalian perhatikan di sini ada 3 paragraf yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi secara umum mengenai keberadaan ayam ini. Perhatikan kata-kata yang diberi warna merah, seperti contoh dalam teks report yang pertama. Kata-kata yang diberi warna merah ini menunjukkan penggunaan bentuk passive voice dalam teks report. Mari kita bahas bersama-sama. Chickens. Chickens are kept as farm animals all over the world. Jadi ayam dipelihara sebagai hewan ternak di seluruh dunia. They are related to wild birds that were tamed by humans over 4,000 years ago. Ayam-ayam ini dihubungkan dulunya dengan burung yang liar yang kemudian dijinakkan oleh manusia kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Chicken can fly for short distances, but they prefer to walk or run. Ayam-ayam ini hanya bisa terbang dengan jarak yang dekat saja. Tetapi mereka lebih menyukai lari atau berjalan, walk or run, berjalan atau lari. Farmyard chickens eat seeds and small insects. Ayam-ayam ternak ini memakan biji-bijian dan serangga-serangga kecil. They will also pick grain that is sprinkled on the ground. Mereka juga mematuk biji-bijian yang ditaburkan di tanah. On some big farms, however, hens are fed on special foods and kept in small cages. Di beberapa peternakan yang luas, bagaimanapun ayam ini diberi makanan khusus dan dijaga atau dirawat di dalam kandang-kandang yang kecil. Male chickens are called cockerel and have large crests on their heads and a ruff of long feathers around their necks. Ayam jantan dinamakan cockerel, dinamakan cock, and have large crests on their heads, dan juga memiliki jambul atau jengger ya di atas kepala mereka, and a ruff of long feathers, dan bulu-bulu halus yang panjang yang ada di sekitar leher mereka. They often make a loud crow. Mereka atau ayam-ayam jantan ini juga sering berkokok dengan keras sekali, especially at daybreak, khususnya pada waktu subuh. Female chicken are called hens.
Ayam betina dinamakan hens. They are smaller and less colorful than cockerels. Ayam-ayam betina ini lebih kecil dan bulunya kurang berwarna-warni seperti ayam jantan. Hens are careful birds, their meat and their eggs. Ayam betina ini dipelihara untuk mendapatkan telur dan dagingnya. Demikian informasi mengenai ayam secara umum. Kalian perhatikan penggunaan bentuk passive voice-nya. Are cats, are related, is sprinkle, are fed, are cats, are called, and are kept. Dan kebetulan sama ya kata-katanya, menunjukkan penggunaan to be yang diikuti dengan verb ketiga ya. Dasar dari bentuk kalimat passive voice itu, apapun bentuk tensisnya, di dalam penggunaan predikatnya dia berisi to be ditambah bentuk ketiga. Nah, mari kita simpulkan bersama dalam sebuah kalimat pola bentuk kalimat pasif. Kita mengenal dua style kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Passive voice merupakan suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti kalimat active voice yang fokus atau menekankan terhadap pihak yang melakukan aksi, door of action. Bentuk passive voice lebih berfokus pada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Contohnya, they are called ores. Bebatuan yang mengandung logam ini dinamakan biji. Nah, they are called ores merupakan bentuk kalimat pasif. Artinya kita di sini tertarik dengan bebatuannya, bukan misalnya tertarik dengan siapa yang menemukan bebatuan itu. Contoh yang lain, chicken are kept as farms animals. Ayam dipelihara sebagai hewan ternak. Nah, dalam kalimat passive voice ini kita lebih tertarik dengan ayamnya, bukan dengan siapa yang memelihara ayamnya. Contoh yang lain, misalnya dalam kalimat aktif terdapat kalimat people make cars in Japan. Orang membuat mobil di Jepang. Di dalam kalimat aktif ini kita menekankan atau berfokus kepada orangnya, bukan kepada mobilnya. Sedangkan sebaliknya dalam kalimat pasif, cars are made by people in Japan, artinya kita sedang berfokus kepada mobilnya. Kita tertarik dengan mobilnya, bukan tertarik dengan orang yang membuat mobil tersebut. Semua kalimat aktif yang memiliki objek bisa diubah menjadi kalimat pasif. Coba perhatikan dua contoh kalimat berikut. People make cars dengan cars are made by people. Kita lihat di sini terdapat dua kalimat aktif dan pasif. Pertama, kalimat aktif people make cars, orang membuat mobil. Berubah menjadi kalimat pasif, cars are made by people, mobil dibuat oleh orang. Perlu kalian ingat, hanya kata kerja transitif atau kata kerja yang memiliki objek yang bisa diterapkan dalam kalimat pasif. Sedangkan kata kerja seperti cry, misalnya, tidak bisa digunakan dalam struktur kalimat pasif karena merupakan kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek.
Kalau kalian perhatikan, perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ini cukup sederhana. Pertama, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian, untuk kata kerja apapun jenisnya harus diubah menjadi bentuk verb atau kata kerja ketiga, verb 3, yang didahului oleh to be yang sesuai. Jadi, pola dasar atau struktur dari kalimat pasif ini to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Biasanya kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan awalan di atau ter. Contohnya, Intan membaca buku menjadi buku dibaca Intan. Dan yang terakhir, sebagai subjek kalimat aktif berubah menjadi agent dalam kalimat pasif. Agent ini harus didahului oleh preposisi atau kata depan by yang artinya oleh. Agent merupakan the door of the action atau pelaku pada kalimat pasif. Nah, anak-anak, berikut merupakan pola simple present tense dalam bentuk passive voice. Di sini ada pola kalimat aktif dan pasif. Pola kalimat aktifnya subjek ditambah verb pertama ditambah objek berubah menjadi kalimat dalam bentuk pasif, yaitu subjek ditambah to be-nya di sini bisa is, bisa am, bisa are, tergantung subjeknya, diikuti dengan verb atau kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau dalam kalimat aktifnya verbnya adalah verb ke-1 atau kata kerjanya kata kerja bentuk 1, maka dalam kalimat pasif kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, sedangkan to be-nya itu sendiri itu are, am, is atau is, am, are, tergantung dari subjek kalimat tersebut, apakah dalam bentuk tunggal atau jamak. Kemudian sebagai contohnya di dalam kalimat aktif di sana dikatakan somebody hold a ceremony. Seseorang menyelenggarakan sebuah upacara. Berubah menjadi kalimat pasif di mana objek dari kalimat aktif tadi pindah tempat menjadi subjek dalam kalimat pasif, yaitu a ceremony is held. Is held sendiri itu adalah to be ditambah bentuk ketiga dari hold. Holdnya bentuk ke-1, held bentuk ketiga, diawali dengan is atau to be is diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari hold, yaitu held. A ceremony is held by somebody. Somebody di sana adalah agent atau subjek dari kalimat pasif yang tadinya merupakan subjek dari kalimat aktif. Okay class, now please decide whether the following sentences are written in the active or the passive voice. Tolong tentukan, coba kalian tentukan apakah kalimat-kalimat berikut ditulis dalam bentuk aktif atau dalam bentuk pasif. Ya, untuk number 1. She reads a book. Active voice writes. Kita ketahui she adalah subjek dari kalimat she reads a book dan kata kerjanya di sana adalah kata kerja bentuk pertama, sedangkan objeknya adalah a book. Tidak ada to be dan tidak ada bentuk kata kerja ketiga, sehingga bisa dipastikan bahwa kalimat nomor 1 merupakan kalimat bentuk aktif. Number 2. The new car is bought by my parents. The new car is bought by my parents. Oke. Perhatikan subjeknya adalah the new car,
Dan kata kerjanya di sana diawali dengan penggunaan to be is serta kata kerjanya merupakan kata kerja bentuk ketiga. Sehingga kita pastikan bahwa kalimat nomor 2 ini merupakan kalimat dalam bentuk pasif. Mobil dibeli oleh orang tua saya. Number 3. Fried rice is eaten by Gembul in the morning. Active or passive? Right. That is passive voice. Ya. Kalimat nomor 3 merupakan kalimat pasif. Kita lihat langsung ke penggunaan kata kerja. Pola kalimat passive voice itu ya harus selalu kalian ingat, to be tambah verb ketiga. To be ditambah verb ketiga. Apapun to be-nya pasti kata kerjanya dalam bentuk verb ketiga. Sehingga kalimat dalam bentuk ketiga ini bisa dipastikan adalah kalimat dalam bentuk pasif. Nasi goreng dimakan Gembul tadi pagi. Number 4. I had spinach because it tastes bitter. Nah. Gimana? Kalimat aktif atau kalimat pasif? That's right. Active voice. Ya. Jelas sekali di sana tidak ada to be, tidak ada verb ketiga. Kata kerjanya adalah had. Ya, subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah had, kata kerja bentuk ke-1. Objeknya spinach, ya, sehingga bentuk kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Number 5. The vegetables are watered by Andy. The vegetable subject, verbnya kita perhatikan. Di sana ada to be, ada juga verb ketiga, ya, ada agent by Andy. So the last sentence is written in the right passive voice. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian tentang materi passive voice ini, khususnya yang materi passive voice dalam bentuk simple present tense, silakan langsung kalian kerjakan soal-soal berikut ini sesuai dengan penjelasan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, change the active voice into the passive voice. Ubahlah bentuk kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Number 1, Sarah writes a letter. Number 2, a doctor examines the sick people. Number 3, my mother cuts the meat into thin pieces. Nah, cukup mudah bukan mengerjakannya? Untuk jawabannya silakan kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Nantikan materi berikutnya masih tentang passive voice dalam bentuk present continuous tense dan present perfect tense. Thanks for watching and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.